Masuk akal? Mungkin juga. Belum tahu tuh Kak. Tahu. Kurang tahu, Kak. Beneran gak tahu deh. Sejauh ini sih belum tahu. Oh itu juga belum pernah dengar juga. Oh, emang ada ya? Kayaknya aku kurang tahu deh kalau itu. Wah kalau itu belum tahu deh. Gak tahu. Kurang tahu juga deh kalau itu. Enggak, Kak. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran para personil sandi yang mengamankan informasi rahasia dan jalur komunikasi para tokoh politik maupun militer Indonesia. Sejarah persandian Indonesia berawal dari perintah Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin kepada Dr. Rubiono Kertopati untuk mendirikan badan pemberitaan rahasia bernama Dinas Kode pada 4 April 1946. Rubiono Kertopati mulanya merupakan dokter pemerintah Hindia Belanda yang pernah ditempatkan di NIFIS atau Netherlands Forces Intelligence Service. Namun, setelah ditangkap oleh pihak Republik, ia menunjukkan keberpihakan kepada Republik, sehingga kemudian dipekerjakan di Badan Intel sebagai petugas kode. Setelah Rubiono mendirikan Dinas Kode, ia mengarahkan para personilnya untuk mengamankan berita rahasia serta membantu para pejabat berkomunikasi dengan kode yang tidak dipahami Belanda. Tentunya pengamanan informasi itu menjadi core bisnis utama dari Dinas Kode saat itu di tahun 46. Ya, sehingga seluruh pembicaraan, seluruh komunikasi di Kementerian Pertahanan bagian B itu harus menggunakan sandi. Nah, sehingga saat itu Dr. Rubiono Kertopati kemudian menyusun sebuah buku kode yang diberi nama buku kode C. Buku Kode C disusun selama 3 bulan dengan memuat sekitar 10.000 kata sandi yang disusun secara acak. Buku ini digunakan oleh banyak pihak untuk mengamankan pesan mereka. Mulai dari pemerintah RI, delegasi Indonesia di luar negeri, sampai tentara keamanan rakyat di berbagai daerah. Saat penulisan buku kode C tadi, beliau menggunakan kedua tangan, ya, karena itu untuk enkripsi, untuk dekripsi kan harus sama ya, gitu kan. Jadi pada dua buah buku, gitu kan, beliau menulis dengan kedua tangan. Kemudian setelah menulis dengan tangan, baru diketik dan diperbanyak sebanyak 6 buah. Nah, baru buku itu bisa dijadikan pedoman, ya, pedoman untuk menyandi dan juga membuka sandi. Selain membantu komunikasi sehari-hari, anggota Dinas Kode juga turut membantu beberapa perundingan penting. Salah satunya perundingan Renville pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Ya, jadi Dinas Kode saat itu berubah menjadi Jabatan Sandi Angkatan Perang, mengirimkan personilnya, ya, di kapal USS Renville. Nah, kemudian juga ada personil yang ada di Jalan Pegangsaan Timur atau Gedung Proklamasi. Nah, itu mereka membuat jaring komunikasi sandi, ya, di lokasi perundingan Jakarta dan juga Yogyakarta. Memasuki akhir 1948, situasi perang kemerdekaan yang semakin genting membuat peran personel sandi menjadi semakin penting. Setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menguasai ibu kota Yogyakarta, mereka menangkap dan mengasingkan Soekarno-Hatta beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan dan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia, Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara pun mendirikan PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di masa inilah, personil sandi turut berperan penting dalam menjaga komunikasi PDRI dengan tentara RI dan perwakilan RI di luar negeri. Pak Umar Said, ya, Pak Umar Said Nur itu dari AURI, Angkatan Udara. Beliau adalah personil sandi yang mendampingi
Ketua PDRI saat itu Bapak Safruddin Prawira Negara. Jadi selalu nempel Pak Safruddin bergerilya, itu ada Bapak Mas Said Nur. Sehingga itu peran komunikasi antara PDRI yang ada di Sumatera Barat dengan Pak Sudirman yang bergerilya di wilayah Jawa dan juga Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Pak TB Simatupang yang ada di Yogyakarta itu bisa terjalin. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, Jawatan Sandi diperintahkan untuk mengembangkan ilmu persandian mereka dengan mempelajari ilmu kriptologi di Belanda. Sejak itu, Jawatan Sandi pun terus berkembang. Salah satu sosok yang berperan dalam pengembangan Jawatan Sandi adalah Dr. Andus Santosa, Wakil Kepala Jawatan Sandi yang menjadi pionir pendidikan persandian Indonesia. Beliau ini adalah termasuk orang yang pertama ya mendampingi Bapak Rudiono Kertopati dalam menyusun ataupun membesarkan organisasi persandian dari Dinas Kode kemudian menjadi Dinas Kode Staf Angkatan Perang menjadi Jawatan Sandi, dan beliau akhirnya yang pernah menduduki Kepala Pendidikan Sandi pertama, Bapak Santosa ini, yang akhirnya menelurkan personil-personil sandi yang lainnya. Karena saat dulu pendidikan sandi itu hanya dengan sistem getok tular, gitu kan, getok tular. Baru kemudian ada pendidikan sandi brevet A, brevet B, sampai akhirnya terbentuk Akademi Sandi Negara, dan sampai sekarang menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara, sampai menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara. Oh, jelasnya penting banget dong. Kalau menurut aku sih penting ya. Pesan yang disampaikan itu mungkin sangat rahasia, jadi di saat peperangan itu mungkin sangat penting gitu, sangat-sangat penting. Pastinya penting sih ya, soalnya karena pasti ada kemungkinan bocor tuh kalau kita merencanain sesuatu. Makanya perlu ada yang namanya sandi-sandi.